Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Fikri. Saya dosen Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Saya akan mempresentasikan kegiatan pengajaran untuk memenuhi pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemeliharaan sarana rumah sakit pada penempatan semester 3. Dalam menjelaskan mata kuliah ini, saya akan mengikuti kerangka delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery ini bagaimana mata kuliah ini dibawakan atau disampaikan kepada mahasiswa. Mata kuliah ini mempelajari Green Hospital, pemeliharaan sarana, pemeliharaan prasarana, pemeliharaan alat kesehatan di rumah sakit, serta pengelolaan CSSD. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep pemeliharaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan pengelolaan CSSD di rumah sakit. Dan juga memiliki sub CPMK yang pertama adalah mampu mengemukakan pendapat terkait Green Hospital, mampu menjelaskan kebijakan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan konsep pemeliharaan di rumah sakit, mampu menjelaskan kebijakan pengelolaan CSSD di rumah sakit, mampu menggambarkan pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di rumah sakit, mampu menghitung kinerja generator set di rumah sakit, dan mampu menggambarkan pengelolaan CSSD di rumah sakit. Untuk mencapai sub CPMK dan juga CPMK dari mata kuliah ini, saya memiliki 14 sesi pertemuan dan juga 2 sesi untuk UTS dan UAS. 14 sesi ini yang pertama adalah Green Hospital, yang kedua kebijakan sarana di rumah sakit, yang ketiga kebijakan prasarana di rumah sakit, yang keempat kebijakan alat kesehatan dan non-kesehatan di rumah sakit, yang kelima bangunan CSSD, yang keenam prasarana CSSD, yang ketujuh peralatan kesehatan di instalasi CSSD, yang kedelapan konsep pemeliharaan di rumah sakit, pemeliharaan sarana di rumah sakit, pemeliharaan prasarana di rumah sakit, pemeliharaan alat kesehatan di rumah sakit, yang ke-12 adalah technological hazard di rumah sakit. Yang ke-13 pemeliharaan berkala generator set di rumah sakit, dan terakhir adalah instalasi CSSD dan pelayanan sterilisasi di rumah sakit. Pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus kami praktekkan dalam mata kuliah ini. Untuk pembelajaran sinkronus ini untuk mengakomodir diskusi interaktif dengan mahasiswa secara luring di kelas. Pembelajaran asinkronus ini dilakukan melalui EMAS 2 yang dimiliki oleh UI. Mahasiswa dapat mengakses BRP ataupun RPS mata kuliah ini, video pembelajaran, video tutorial, e-book. Ya, untuk mata kuliah ini saya memiliki buku ajar, yaitu manajemen pemeliharaan sarana prasarana alat kesehatan di rumah sakit yang dapat diakses oleh mahasiswa dalam bentuk e-book. Dan juga materi PowerPoint terkait dengan 14 sesi pertemuan yang telah saya jelaskan, serta juga kuis dan penugasan yang disertai dengan umpan balik oleh dosen. Metode pembelajaran yang digunakan berbasis pada paradigma student-centered learning, ya, mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. Jenis pembelajaran SCL yang digunakan adalah flipped class learning dan juga collaborative learning. Flipped class learning ini saya selaku dosen memberikan seluruh video pembelajaran, ya, e-book, BRP maupun PowerPoint yang dapat diakses sebelum mahasiswa mengikuti mata kuliah saya, sehingga pada saat masuk di kelas sudah memiliki pemahaman dasar untuk dapat dikembangkan dengan diskusi menggunakan collaborative learning, ya, menggunakan studi kasus yang dapat difasilitasi oleh dosen sehingga mahasiswa dapat mengeksplor lebih dalam terkait dengan sub mata kuliah ataupun sub pembelajaran yang akan kami sampaikan. Dalam kerangka interaction, ya, dalam upaya meningkatkan interaksi dapat dilakukan dengan memberikan studi kasus terkait di pertemuan ke-12, ya, terkait dengan pengelolaan genset itu ada perhitungan kinerja genset di rumah sakit,
yaitu dengan menghitung SOT, AOT, MTBF, dan availability. Mahasiswa kami sudah memberikan rumus-rumusnya, ya. Nanti ya kami juga akan mendemonstrasikan atau membuat tutorial bagaimana cara menghitungnya, sehingga pada saat di kelas mahasiswa dapat menghitung, dan juga nanti akan kami bahas secara mendalam, ya. Jadi akan dapat bagaimana menghitung SOT, AOT, MTBF, dan availability di kinerja genset di rumah sakit. Upaya kedua adalah dalam meningkatkan interaksi melalui MAS dengan cara dosen memberikan umpan balik atas jawaban kuis, ya, penugasan, ujian, sehingga mahasiswa mampu melakukan refleksi dan memperbaiki kesalahannya sehingga tidak diulang pada saat pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun untuk asesmen, kami memiliki bentuk evaluasi yaitu formatif dan juga sumatif. Formatif di sini kami memberikan umpan balik dan juga peer review, ya, terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh mahasiswa. Sementara untuk sumatif ini untuk tugas presentasi dengan bobot 15%, untuk video edukatif mahasiswa diminta untuk membuat video untuk upaya dalam pemeliharaan rumah sakit. Ini sebesar 15%, untuk kuis juga 15%, untuk poster 15%, mahasiswa diminta untuk membuat poster terkait dengan pengelolaan CSS di rumah sakit. Dan untuk UTS dan UAS ini dengan bobot 20%, 20%, sehingga seluruhnya memiliki bobot 100% dari 6 komponen penilaian tersebut. Demikian penjelasan tentang pengajaran yang telah saya lakukan. Berikut adalah cuplikan pengajaran dalam salah satu sesi mata kuliah pemeliharaan sarana rumah sakit. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan berkala genset di rumah sakit. Ya, ini merupakan bentuk genset di rumah sakit, ya, dengan volume atau bentuk yang lebih besar, ya. Ada yang pernah melihat genset dengan ukuran kecil mungkin? Ya, bentuknya lebih kecil, ya. Jadi dia hanya untuk mensuplai mungkin kebutuhan AC, ya, ataupun lampu di minimarket. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemeliharaan berkala genset ukuran besar di rumah sakit. Ya, ini kita masuk ke pendahuluan, ya. Rumah sakit itu kan industri kesehatan, ya. Vaskes yang tidak pernah non-stop, ya, tidak pernah berhenti, ya. Selalu dia beroperasi non-stop selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dan juga 365 hari dalam setahun. Ya, kebutuhannya ini dipasok dari dua sumber, yaitu sumber PLN dan juga non PLN. Nah, salah satu dari non PLN ini adalah dari genset, ya. Sehingga bila ada masalah dengan pasokan dari dari PLN, ya, ada gangguan, bisa di backup oleh kebutuhan dari genset tersebut. Daya yang dihasilkan oleh genset tidak besar, ya, seperti dari PLN, sehingga penggunaannya itu hanya difokuskan untuk unit-unit yang krusial seperti kamar operasi, ICU, ya, ruang diagnostik, dan juga ruang perawatan. Nah, ini menurut pedoman, ya, dari Kemenkes, rumah sakit itu harus minimal punya 2 genset dengan kapasitas 40% dari jumlah daya yang terpasang di masing-masing unit, ya. Ini tugas dari PSRS, salah satu instalasi di rumah sakit ini, untuk melakukan pemantauan rutin, ya, terhadap kelengkapan checklist jadwal pemeliharaan, ya, baik yang preventif maupun yang korektif, kelengkapan data terkait pemantauan kinerja genset, dan juga sumber daya manusia dalam penanganan pemeliharaan. Ada yang tahu nggak kira-kira perbedaannya pemeliharaan preventif dan juga pemeliharaan korektif? Bapak izin menjawab. Ya. Kalau setahu saya, pemeliharaan preventif itu kayak bentuk pencegahan sih, Pak, sebelum terjadinya kerusakan. Mungkin kalau yang korelatif ketika terjadinya kerusakan, oh ya, korektif gitu, Pak. Saya lebih taunya yang preventifnya sih, Pak. Ya,
Preventif kan sama dengan kita mencegah ya, mencegah sebelum adanya kerusakan ya. Nanti kita lihat nanti dia ada bentuk-bentuk dari pemeliharaan ya, ada bentuk dari pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif dan juga pemeliharaan berjalan ya. Preventif ini untuk mencegah dari kerusakan seperti memberikan pelumasan ya, memberikan perbaikan-perbaikan kecil yang eh, apa namanya, sehingga mesin dapat beroperasi dan terhindar dari kerusakan. Yang korektif ini merupakan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi peralatan sehingga sesuai dengan standar pada saat dia diproduksi oleh pabrik ya, sehingga seperti melakukan perubahan modifikasi rancangan dan juga modifikasi perubahan yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Yang ketiga adalah pemeliharaan berjalan, di mana prosesnya ini pada saat genset itu masih beroperasi ya, sehingga diupayakan agar pada saat dia masih beroperasi dibutuhkan oleh rumah sakit, ini masih bisa dilakukan pemeliharaan secara berjalan. Yang keempat adalah pemeliharaan prediktif ya, di mana ini membutuhkan alat-alat yang lebih canggih dan juga mungkin deteksi melalui panca indera sehingga adanya perubahan ataupun kelainan dari mesin dapat terdeteksi. Yang kelima adalah breakdown maintenance ya, ini merupakan pemeliharaan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada mesin ya. Untuk memperbaikinya harus tersedia suku cadang ya, melibatkan pihak ketiga ya, juga stok material dan juga tenaga yang memang expert di bidangnya. Yang terakhir adalah pemeliharaan darurat, di mana ini adalah pemeliharaan yang harus dilakukan segera mungkin. Apabila tidak dilakukan, maka akan mengganggu proses produksi atau terjadi kerusakan yang lebih fatal. Ya, ini bentuk-bentuk pemeliharaan genset di rumah sakit ya. Ini ada pengecekan kapasitas air radiator ya. Apabila air radiator ini berada di level yang cukup, maka air radiator berada pada level kurang harus ditambah sampai pada level cukup. Jadi jangan sampai kosong ya airnya, sehingga nanti akan mengakibatkan panas mesin. Yang kedua adalah pengecekan kapasitas oli mesin ya. Oli juga harus diperhatikan berada pada level yang cukup. Tambahkan oli mesin berada pada level kurang. Jadi pada saat sudah mulai habis langsung kita berikan lagi oli yang lebih baru seperti itu. Terus pengecekan konektor dan juga kabel akumulator atau baterai ya. Ini konektor dan juga kabel dibersihkan dari kemungkinan korosi yang ditimbulkan dan perlu dikencangkan jika kendor ya. Terus pengecekan persediaan bahan bakar ya. Ini minimal ini dapat beroperasi selama 6 jam. Bahan bakar yang dapat disuplai oleh genset. Sehingga pada saat nanti sudah mulai habis atau mulai berkurang, maka harus ditambahkan dengan bahan bakar solar yang baru. Terus yang selanjutnya adalah pembersihan unit genset. Ini membersihkan dari segala kotoran ya, baik itu debu, cairan atau kotoran lainnya agar selalu bersih. Tapi gunakanlah kain yang bersih dan juga blower untuk membersihkan unit genset. Jangan membersihkan unit genset dengan bahan pembersih yang bersifat korosif dan juga mudah terbakar. Lalu pembersihan ruang genset ya, ini banyak sekali di rumah sakit itu genset yang nggak terurus ya, sehingga jadi sarangnya sarang serangga ya, sarang tikus gitu kan, sehingga menimbulkan bau yang nggak sedap ya, karena ada cairan-cairan dari hewan tersebut yang susah dibersihkan, sehingga sirkulasinya akan lebih buruk seperti itu. Yang terakhir adalah running test genset ya, genset yang berada pada posisi siaga atau standby harus secara rutin dipanaskan ya, untuk menjaga ketersediaan saat genset dibutuhkan. Kurang lebihnya mungkin sekitar 15 menit untuk di posisi standby tersebut. Nah, ini adalah beberapa rumus untuk kita mengetahui kinerja genset ya. Untuk menginginkan keandalan dan juga ketersediaan genset, maka dilakukan proses pemeliharaan yang baik menurut standar ya. Sehingga ini ada 4 rumus ya, ada SOT, HOT ya, MTBF dan juga availability ya. SOT ini waktu operasional yang ditentukan, dengan rumusnya adalah waktu tunggu
total waktu genset beroperasi dikali dengan jumlah hari dalam 1 tahun. AOT ini perhitungan waktu operasi yang sebenarnya dengan rumus adalah SOT dikurangi jumlah ya total waktu pemeliharaan berjadwal ditambah dengan total waktu pemeliharaan tidak berjadwal dalam 1 tahun. Terus MTBF ini adalah perhitungan rata-rata waktu kegagalan ya atau kerusakan dengan rumus adalah AOT dibagi jumlah kerusakan atau kegagalan. Nah, terakhir adalah tentang tingkat ketersediaan ya dengan rumus adalah AOT dibagi SOT dikali 100% ya. Nah, kita ini ada soal nih. Ini Rumah Sakit X pada tahun 2022 memiliki data waktu genset beroperasi ya. Dia hanya beroperasi setengah hari ya atau 12 jam dengan jumlah hari beroperasi dari mulai Januari sampai dengan Desember. Rata-rata perawatan terjadwal ya atau pemeliharaan pencegahan genset dalam setahun adalah 36 jam ya. Waktu kerusakannya adalah hanya 4 jam dan hitunglah SOT, AOT, MTBF dan juga A. Ada yang kira-kira sudah bisa menerjemahkan soal ini dalam bentuk perhitungan? Ya, rumus dari SOT bagaimana tadi? SOT apa? A dikali B ya. Total waktu genset berarti 12 jam dikali dengan total jumlah hari dalam setahun. Berarti kan Januari berarti 12 jam dikali dengan 31 ya. Februari berarti 12 jam dikali dengan 28. Sampai dengan nanti dijumlahkan ya Desember itu berarti 12 jam dikali dengan 31 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas. Bapak, saya mau nanya bentar, Pak. Ya, boleh. Oke. Pak, berarti jumlah hari dalam waktu 1 tahun bukan yang 365 hari gitu ya, Pak? Berarti. Ya, ini kan kita Jadi mau per Januari gitu. Ya, kita mau per bulannya ya. Per bulannya itu kan misalkan nanti Januari 31 hari ya. Nanti ini tergantung dari waktu genset beroperasinya ya. Nanti misalkan ada yang hanya 12 jam ya bisa beroperasi, ada yang hanya 6 jam, ada yang mungkin non-stop 24 jam. Nanti kita dijumlahkan saja. Kan Januari 31 sampai dengan Desember 31 itu ada berapa hari di situ. Nanti per bulannya kita rekap saja Januari misalkan 31 dikali dengan 12, Februari 28 dikali dengan 12, sampai nanti Desember ya 31 dikali dengan 12. Nah, untuk AOT-nya gimana? SOT dikurangin total waktu pemeliharaan ditambah dengan total waktu pemeliharaan tidak berjadwal ya. Jadi nanti sudah dapat SOT-nya nanti dikurangin tuh ya. 36 dikurangin dikurangin 36 ya, 36. Berarti nanti kita ketemu AOT-nya berapa gitu kan. Nah, nanti setelah AOT kita masuk ke MTBF ya untuk menghitung rata-rata waktu kegagalan ya. Jadi AOT nanti dibagi dengan jumlah kegagalan. Mungkin akan saya coba share tentang Excel-nya saja biar lebih jelas ya. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita masuk ke SOT ya. Tadi kan di soal kan dia beroperasi selama 12 jam ya. Nanti kita tinggal tentukan jumlah harinya. Tadi di soal sudah ada nih. Ada 31, ada 28, ada 31 hari. Sampai nanti di bulan Desember ada 31 ya. Tinggal dijumlahkan saja. Nanti dikalikan ya. 12 kali 31 berapa dapat SOT-nya. Nah, ini merupakan di total dari SOT selama 1 tahun ya. 4.368. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke AOT ya. Nah, ini kan ada waktu misalkan dia tadi ya di soalnya 36 ya. 36 bukan tadi di soalnya. Ya. Iya, Pak, 36. 36 Ya, nanti tinggal dijumlahkan ya. Ini kan SOT sudah dapat nih.
nanti S-nya apa tadi yang terjadwal ya. Yang terjadwal itu 36 jam selama setahun. Jadi dia punya waktu untuk apa namanya perbaikan yang terjadwal boleh boleh diberhentikan selama 36 jam per tahun. Sementara yang T ini adalah waktu kerusakannya ya. Jadi dia rusak nih diprediksi itu hanya 4 jam dalam setahun. Jadi yang 36 itu preventifnya ya, yang kerusakannya ini hanya waktu dia butuh 4 jam. Jadi nanti dikurangin ya. SOT dikurangin penjumlahan dari S dan T ya. Ini di bulan November misalkan seperti itu. Jadi nanti tinggal dikurangi saja 372 dikurangi dengan 40 ya. Totalnya adalah 332. Jadi nanti dijumlahkan lagi AOT dari mulai Januari sampai dengan Desember itu 4.328. Nah, masuk lagi ke MTBF ya. MTBF ini AOT dibagi dengan jumlah kerusakan dalam setahun ya. Jadi nanti kita sudah dapat AOT tadi kan, SOT, AOT. Nah, ini AOT sudah ditentukan ya. Nah, nanti ini saya tentukan di bulan November terjadi 4 jam kerusakan ya. Jadi nanti kalau yang lain ini tidak ada ya. Hanya di bulan November, jadi hanya 332 dibagi dengan 4, ini 83. Jadi AOT-nya adalah sebesar, ya nanti sebesar berapa tadi? Ya nanti tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi di sini nanti akan muncul MTBF ya. Tinggal dijumlahkan, ini sama dengan, ya ini dijumlahkan, kita copy saja karena tidak ada kerusakan ya. Tidak ada kerusakan. Is hmm. 372, ini 336, 372, 360, 372, 360, 372, 60, 372, ya, 360. Nah, ini dikurangin ya. Tadi berapa? 83 ya? 83. Berarti AOT-nya 83. Ya, jadi tinggal sini kita masuk ke 3. Ya, di bulan November ini dia punya MTBF. Ini adalah AOT dibagi dalam jumlah kerusakannya. Ada 4, berarti dia 83 ya. Nah, yang terakhir adalah ketersediaan nih. Kesediaan ini ya AOT dibagi dengan SOT dikali dengan 100 ya. Jadi kita sudah punya jumlah AOT-nya per bulan ya. Dari Januari sampai Desember dan juga jumlah SOT-nya sama ya. Selama setahun. Nah, ini yang ada kerusakan kan di bulan November ya. Jadi AOT-nya berapa ya? Jadi di sini kan di sini AOT-nya itu adalah 332 ya dibagi dengan 372 dikali dengan 100. Jadi dia eh, punya ketersediaannya 89,25% di bulan November. Sementara di bulan Januari sampai dengan Oktober 100% dan Desember juga 100%. Sehingga rata-ratanya selama setahun itu dia punya ketersediaan 99,10%. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk pemeliharaan ya genset di rumah sakit ya, dari mulai bentuk pemeliharaan seperti apa dan juga perhitungan kinerjanya selama 1 tahun dari mulai ASOT ya, AOT dan MTBF dan juga availability. Ya demikian, ada yang tanyakan silakan. Ada yang pernah lihat genset di rumah sakit nggak? Segede apa? Nggak pernah. Haji pernah lihat nggak Ji? Kenapa? Gede banget. Gede banget. Suaranya gimana kalau dipanasin? Berisik, Pak. Berisik ya. Tempatnya kira-kira di mana tuh yang paling kondusif? Di tengah-tengah, di depan apa di belakang? Di belakang sih, Pak, biasanya. Biar apa? Kira-kira.
Mungkin biar nggak mengganggu kali ya Pak, karena kan berisik. Iya, betul. Nah, ini salah satu. Jadi kalau kita nih ada apa namanya? Ada gangguan di rumah sakit ya, dengan jumlah waktu yang mungkin relatif singkat ya, dioper dari mulai sumber dari PLN dioper ke sumber genset. Nah, ini karena sangat penting ya, karena kalau kita ada keluarga kita yang sedang dirawat di ICU, sedang operasi ya, 1 menit saja tanpa ada listrik itu sangat berbahaya ya, karena dia butuh alat pacu jantung, dia butuh ventilator yang pada saat kalau mati 1 menit saja bisa jadi kehilangan nyawa. Ini merupakan hal-hal yang merupakan apa ya, urgent di rumah sakit ya. Genset ini jangan sampai sudah ada bentuk gensetnya tapi nggak pernah dirawat ya, sehingga nanti pada saat dibutuhkan ya mau dipakai tidak bisa terkoneksi dengan baik, sehingga nanti akan mengakibatkan ya apa namanya malpraktek ya, bisa dituntut rumah sakitnya karena dengan lalai tidak melakukan perawatan dan juga pemeliharaan secara optimal di rumah sakit. Oke, gitu ya. Ada yang tanyakan lagi nggak? Silakan. Ya, cukup ya. Ya, demikian mungkin perkuliahan pada hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.